kurang lebih selama 1 jam ya. Boleh ya? Enggak lah, pasti saya akan jauh lebih singkat daripada itu. Bapak Ibu, saya akan mulai dari ini sebuah keprihatinan. Tapi entah mengapa rasa-rasanya orang Katolik itu menganggap ini sebagai sebuah kekasan. Keprihatinan itu apa? Orang Katolik itu tidak akrab dengan kitab suci. Sini siapa yang membawa kitab suci? HP suci, alasannya seperti itu. HP suci. Nah, Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, itu salah satu keprihatinan. Saya itu jadi bertanya, mengapa orang Katolik itu tidak akrab dengan kitab suci? Dan salah satu jawabannya saya menemukannya itu di dokumen di Verbum Sabda Allah nomor 26. Tapi saya nggak bawa dokumennya. Anda nanti bisa buka itu ya, HP sucinya itu, cari di Verbum nomor 26. Di situ dikatakan sebenarnya betapa pentingnya kita akrab dengan kitab suci. Kira-kira rumusannya seperti ini. Kita perlu mempelajari dan membaca. Kalau misalnya nggak mampu untuk mempelajari, paling tidak yang kedua, membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kitab suci, hati umat, ya, itu rumusannya kan hati umat, bukan pikiran umat. Jadi dengan membaca kitab suci sebenarnya kita membentuk hati kita serupa dengan hati Tuhan Yesus. Kalau tadi dalam lagu bacaan, kurenungkan siang dan malam, benar apa kagak itu? Siang dan malam gitu. Itu kan hanya menunjukkan periode waktu bahwa kita dekat dengan sabda Tuhan. Pertanyaannya, di komunitas Perduki ini, apakah sabda Tuhan itu sudah menjadi kompas yang membentuk hati kita? Nah, itu poin pertama, silakan dijawab masing-masing. Nggak perlu angkat tangan, silakan refleksi diri. Bagaimana kedekatan aku dengan sabda Tuhan? Apakah hari-hariku dibentuk oleh sabda Tuhan tersebut? Lalu yang kedua, saya ingin membagikan refleksi saya terhadap bacaan Injil hari ini. Dari 2 minggu yang lalu, Yesus itu banyak menghardik setan ya. Bahkan di dalam diri Petrus pun dihardik. Petrus yang tadinya dikatakan sebagai batu karang, minggu depannya dikatakan sebagai batu sandungan gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kenyataan konkret dinamika murid-murid Yesus. Tetapi hari ini Yesus itu memberikan sesuatu yang berbeda. Saya membayangkan kalau jadi Yesus nih ya, saya bisa menyembuhkan banyak orang. Dan salah satu sebenarnya yang harus kita waspadai itu bukan kata-kata setan ini, engkau adalah Mesias. Bagi saya setelah itu yang paling penting. Kan kalau membaca kitab suci kita harus memperhatikan kontras-kontras yang terjadi di dalamnya. Dan kontras yang paling menarik menurut saya dari bacaan hari ini adalah ketika Yesus tahu bahwa setan akan memberikan pujian kepada dia, Yesus tidak larut dengan pujian itu. Kalau bahasa zaman sekarang tuh, Yesus nggak kena yang namanya virus star syndrome ataupun virus popularitas. Seandainya Yesus terkena virus itu, Yesus pasti nggak mau pergi ke tempat lain. Sudah enak di sini, orang-orang sudah mengagumi dia, pasti makanan juga banyak, dan rasa populer itu akan menjadi virus yang sangat-sangat membuat orang itu enggan untuk berada di tempat-tempat yang baru, nggak mau coba zona yang baru, nyaman dengan zona yang sudah dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita, apakah komunitas Perduki ini juga mau untuk merambah pada zona-zona nyaman, zona-zona yang tidak nyaman? Karena fokusnya adalah pertama-tama saya dengarkan dari Ibu Lili, dahulukan dulu kerajaan Allah, baru kemudian semuanya dilimpahkan kepadamu, kira-kira sepertinya, baru ditambahkan semuanya kepadamu. Apakah benar-benar ini juga meresap dengan bacaan yang kita dengar pada hari ini? Maukah kita juga
menjajaki wilayah-wilayah ketidaknyamanan diri kita. Saya senang menyebutnya begini, apakah setiap harinya kita mau menghayati penderitaan-penderitaan kecil yang memampukan kita, membawa kita sampai pada kemuliaan ataupun kekudusan hidup sehari-hari. Contoh yang paling konkret ya Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang itu dimanjakan, bukan main, dengan keinstanan. Mau makan tinggal GoFood, mau apapun tinggal online semuanya. Tetapi sebenarnya ada yang ditipiskan di situ, yaitu anak-anak tidak tahan pada proses. Coba seandainya anak-anak diajak untuk mengolah, untuk menjadikan sesuatu bahan makanan menjadi makanan, apakah dia tahan? Anak zaman sekarang boro-boro mencuci pakaian. Tetapi saya kemarin tinggal di Wisma Keuskupan, lalu juga saya memberikan misa di komunitas Ursulin di sana. Suster-susternya mencuci tidak menggunakan mesin cuci. Ada yang masih menggunakan papan gilesan, tahu ya? Papan gilesan. Ketika saya tanya kenapa suster tidak pakai mesin cuci, ini bukan sekedar mencuci, tetapi olah hati, supaya kita berani beraskesa dengan penderitaan-penderitaan kecil, ketidaknyamanan kecil. Nah, Bapak Ibu saudari-saudara terkasih, saya rasa kekudusan, ataupun kalau tadi dikatakan bahwa kita harus dekat dengan yang namanya kitab suci ataupun kemuliaan, kesempurnaan hidup Kristiani, itu bisa kita tempuh kalau kita mau mengikuti teladan Yesus yang tidak nyaman di zona nyaman, tetapi dia mau pergi ke tempat lain. Dan bahasa kita sehari-hari, kita mau menghayati penderitaan-penderitaan kecil. Betapapun ada fasilitas, perlu kita menarik diri sedikit untuk ambil sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan kita mengikuti itu. Latihan-latihan kecil seperti itu yang membentuk hati kita, sehingga hati kita punya keutamaan Kristus ataupun keutamaan Kristiani. Walaupun saya punya mobil gitu ya, kadang saya memilih untuk latihan-latihan kecil, ambil angkutan umum atau ambil Gojek. Ya merasakan sedikit panas, kalau mikir orang kadang berpikir tuh, ngapain sih susah-susah kayak gitu? No, susah-susahnya bukan susah-susah yang receh, tapi susah-susah yang membentuk hati kita, membentuk kekudusan setiap hari, dan memampukan kita menghayati penderitaan Kristus menjadi penderitaan kita. Semoga hari ini kita mau belajar dari Yesus yang berani menarik diri, berani beraskesa, berani bermati raga, meninggalkan zona nyamannya, dan mau menerima tantangan-tantangan baru, wilayah-wilayah zona tidak nyaman yang akan ditawarkan kepada kita. Yakinlah bahwa kita akan bertumbuh jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat kalau kita mau menghayati penderitaan kecil tersebut. Dalam keyakinan itu, semoga komunitas Perduki selalu menghayati kehidupan sehari-hari dalam bingkai bahwa kita ingin semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.